Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Jaka kembali berjumpa dengan anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solihah, siswa-siswi SDIT Harapan Umat Jember. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Pak Jaka berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan menyambung kisah kita, yaitu kisah yang Pak Jaka ambil dari buku Muhammad SAW Teladanku. Ini merupakan buku yang luar biasa karena di sini diceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad secara lengkap, mulai dari sebelum masa peristiwa beliau lahir sampai pada masa beliau wafat. Jadi panjang dan banyak sekali serinya buku ini ya. Nanti kalian bisa baca ketika kalian sudah boleh masuk sekolah di perpustakaan SDIT Harapan Umat Jember. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, bila kemarin pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah sebagai tempat ibadah atau sebagai tempat tawaf dan juga ruku sujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan maju ribuan tahun kemudian kita akan berjumpa dengan kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Iya, nama beliau adalah Hashim. Makanya mungkin di antara kalian pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk dalam golongan Bani Hashim atau keturunan Hashim. Mau tahu nggak siapa Hashim yang dimaksud? Iya, Hashim yang dimaksud adalah Hashim bin Abdul Manaf. Beliau adalah orang yang sangat dihormati oleh penduduk kota Mekah di kala itu. Beliau juga termasuk ke dalam pemimpin bagi kaum yang tinggal di daerah Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, masyarakat Mekah sangat menghormati beliau. Karena apa? Karena beliau ini orangnya sangat bijaksana, sangat jujur, santun, dan juga adil. Nah, pernah pada suatu saat di masa musim paceklik atau musim susah cari makan karena kemarau panjang, beliau malah membawa makanan yang sangat banyak untuk dibagikan kepada seluruh orang yang ada di kota Mekah pada saat itu. Dan orang-orang semakin menghormatinya, mengenal beliau dengan gelar yang sangat dermawan. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, kita lanjut ya. Beliau itu juga orang yang sangat berjasa dalam pengaturan cara berdagang di kota Mekah. Pernah beliau mengatakan, apabila kalian ingin berdagang di musim dingin, nah kalau Mekah itu sedang musim dingin, maka kalian sebaiknya pergi berdagang ke Yaman. Karena apa? Karena di Yaman itu kalau musim dingin di Mekah, di Yaman itu hangat. Ya. Nah, kalau sebaliknya, apabila di Mekah ini musim panas, maka pergilah ke Syam. Kenapa? Karena di Syam itu kalau di Mekah musim panas, di Syamnya sejuk. Nah, maka pergilah berdagang ke sana. Orang-orang sangat berterima kasih dengan himbauan atau arahan dari Hashim bin Abdul Manaf ini, sehingga mereka bertambah rasa hormat dan juga rasa sayang kepada beliau. Di bawah kepemimpinan Hashim bin Abdul Manaf ini, Mekah menjadi kota yang sangat makmur, sangat maju, terutama di bidang perdagangan. Orang-orang Mekah itu terkenal sebagai pedagang-pedagang yang handal. Di seluruh jazirah Arab memang terkenal sebagai pedagang yang luar biasa, pintar dan pandai. Mereka itu sampai-sampai tidak ada yang bisa menyaingi dalam hal perdagangan. Nah, perlahan kota Mekah semakin maju, semakin berkembang, namun sayang. Ada yang tahu nggak kenapa Pak Jaka bilang namun sayang? Di tengah kemajuan, di tengah semakin berkembangnya kota Mekah pada saat itu, masyarakat kota Mekah diliputi oleh sesuatu hal yang sangat buruk, yaitu kejahiliahan. Ada yang tahu nggak dengan kejahiliahan? Jahil itu artinya bodoh. Nah, kejahiliahan berarti
mereka semua terkungkung dalam kebodohan. Padahal mereka cerdas dalam berdagang, tetapi mereka bodoh. Bodoh dalam hal apa ya? Nah, ternyata mereka itu orang-orangnya sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi akhir zaman, mereka itu orang yang berakhlak buruk, berakhlak jelek. Makanya Rasulullah itu mengatakan, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Dan sesungguhnya Rasulullah itu, aku ini diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, apa saja sih yang dilakukan oleh kaum bangsa Arab di kota Mekah pada saat itu sehingga mereka digelari dengan bangsa jahiliyah atau zaman jahiliyah? Yuk kita simak yuk apa yang Pak Jaka sampaikan kali ini. Ternyata anak-anak mereka itu rusak akhlaknya itu karena sering sekali melakukan hal-hal yang berbau tahyul. Ada yang tahu tahyul gak? Tahyul itu sesuatu yang sangat ditentang di dalam Islam ya. Mereka percaya kepada benda-benda yang pokoknya dijadiin jimat lah. Misalnya membawa benda ini supaya terhindar dari penyakit, terhindar dari bahaya dan lain sebagainya. Hal itu sangat dilarang di dalam Islam, apalagi penggunaan jimat. Jadi kalau ada orang zaman sekarang masih menggunakan jimat, berarti dia ya kembali ke zaman kebodohan atau kejahiliahan. Naudzubillah min dzalik. Mereka berkata, aku nih punya batu ajaib. Batunya ini membuat aku sehat loh, sehingga aku bisa selalu segar bugar. Nah, ini adalah kepercayaan yang menyimpang. Apalagi kejahilan mereka? Ya, mereka juga gemar menyembah berhala. Karena jarak yang sangat jauh dari ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, mereka kembali menyimpang. Mereka mulai menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah hal-hal yang tidak layak untuk disembah. Kalau yang harus kita sembah siapa? Allah. Karena Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Dan Allah juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, kejahiliahan dan kebodohan orang-orang Arab itu tergambar dari salah satu kisah yang lucu ya. Kisah ini lucu. Jadi ada di antara mereka itu yang mengatakan, aku loh hari ini bikin berhala yang istimewa, spesial. Kok bisa spesial? Apa spesialnya? Ya, aku bikin berhala dari tepung gandum spesial. Dari tepung gandum? Ya. Nah, ketika itu mereka bawa patung berhala mereka itu dengan di kantong ya, disimpan gitu, dibawa perjalanan. Nah, di saat perjalanan di tengah perjalanan mereka kelaparan dan kehabisan bekal, maka dilakukanlah sebuah tindakan yang super. Ya, mereka makan berhala yang mereka buat sendiri. Jadi mereka memakan apa yang mereka sembah. Naudzubillah min dzalik. Ini kan merupakan sebuah yang gitu ya, sebuah kebodohan yang luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, apalagi yang mereka lakukan sampai-sampai mereka dikatakan orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang diliputi kebodohan, yaitu mereka itu gemar minum minuman keras. Bukan es batu loh ya. Kalau es batu mah halal, asal terbuat dari air yang halal ya. Nah, mereka minum minuman keras tuh, minum minuman yang memabukkan. Jadi kalau mereka menang sesuatu atau mereka mendapatkan sesuatu nikmat, mereka bawa dengan pesta-pesta. Pestanya sambil minum minuman keras. Aku senang, nabrak tiang. Ya, itulah kebodohan yang mereka lakukan. Maka kalau ada orang di zaman sekarang yang masih suka mabuk-mabukan,
mereka tidak terlepas dari kebodohan atau kejahilian. Nah, anak-anak dirahmati Allah, ada lagi kejahilian. Sebenarnya banyak sekali kejahilian atau kebodohan yang mereka miliki. Nih, orang-orang jahiliyah ini pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi akhir zaman. Nah, yaitu mereka gemar sekali mencuri dan merampok. Bahkan kalau merampok itu bukan cuma barangnya yang diambil, orangnya juga diambil. Untuk apa? Untuk dijadikan budak yang bisa dijual belikan. Naudzubillah min dzalik, ini perbuatan yang sangat buruk. Bahkan di zaman Rasulullah, perlahan beliau itu menghapus yang namanya perbudakan atau perdagangan sesama manusia. Karena manusia itu adalah fitrah, manusia itu adalah memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, ada lagi kejahilian yang mereka lakukan, yang biasa mereka lakukan, yaitu apabila seorang ayah nih di antara mereka ini, seorang bapak menunggu ibu-ibu yang lagi hamil, istrinya yang lagi hamil, menunggu saat melahirkan. Ketika lahir, ketika lahir dan yang ternyata bayi yang lahir itu adalah perempuan, itu mereka sangat marah, mereka sangat benci dengan bayi perempuan. Apa yang mereka lakukan? Maka bayi perempuan itu akan dikubur hidup-hidup atau dibuang dengan menggunakan, dimasukkan ke dalam tong terus dibuang. Makanya kalau ada orang zaman sekarang yang membuang bayi gitu, maka mereka juga termasuk orang jahiliyah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, itu saja yang Pak Jaka sampaikan hari ini, yaitu mengenai bangsa Arab yang begitu maju, bangsa Arab yang begitu hebat, bangsa Arab yang begitu handal dalam perdagangan, kotanya juga sangat maju pada saat itu, namun mereka memiliki kelemahan, yaitu mereka jahiliyah dalam hal akidah atau kepercayaan, dan juga perbuatan atau akhlak mereka juga sangat lemah. Hikmah dari cerita kali ini yaitu sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita sebagai manusia, apabila kita tidak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang luhur, maka kita tidak akan berarti di hadapan Allah. Maka yang dipandang oleh Allah bukanlah hebatnya kita, bukan pandainya kita, bukan kayanya kita, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah keimanan dan juga akhlak terhadap sesama. Percuma kita pinter, percuma kita hebat dalam pelajaran, tetapi kita tidak hormat kepada guru kita. Percuma kita pinter, percuma kita pandai, tetapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, mari mulai sekarang kita perbaiki akhlak kita, agar kita bisa bersama dengan Rasulullah di jannahnya Allah kelak. Amin. Allahumma amin. Itu saja dari Pak Jaka pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan sesuatu yang berharga pada kesempatan kali ini. Anak-anak yang dirahmati Allah, Pak Jaka akan tutup dengan pantun. Seperti kebiasaan Pak Jaka nih berpantun. Pak Jaka sudah siapin pantunnya kok ya. Kisah hari ini tentang Hashim bin Abdul Manaf, leluhur dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kata yang salah, Pak Jaka mohon maaf, dan Pak Jaka akhiri dengan mengucap salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.